Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di pos pantau mudik di Tol Cikupa, kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari gerbang Tol Cikupa. Ya, Amanda, apakah surat izin keluar masuk Jakarta dengan menggunakan QR Code ini sudah diterapkan di pos pemantauan di sana? Iya, Rolando, terkait dengan surat izin ataupun dokumen yang telah disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar ataupun masuk ke wilayah DKI Jakarta, tentunya untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, memang tadi kami pantau sudah dilakukan oleh petugas yang berjaga di Tol Cikupa. Mereka ini mengecek dokumen-dokumen apakah sudah sesuai ataupun belum. Jadi tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas, memang masih ada pengemudi yang melakukan perjalanan mudik, maka petugas yang berjaga langsung memutarbalikkan mereka untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Untuk QR Code sendiri, tadi kami juga sudah menanyakan bahwa untuk bus antar kota atau provinsi atau bus akap memang sudah ditempelkan stiker khusus. Jadi nanti ketika mereka sampai, petugas akan men-barcode scan tersebut apakah sudah sesuai ataupun belum. Bila mana memang sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, maka bus tersebut akan dapat melanjutkan perjalanan. Jika belum, mereka akan diputarbalikkan oleh para petugas. Nantinya juga peraturan ini tentunya untuk bertujuan memiliki dasar hukum yang kuat bagi para petugas yang berada di lapangan agar mereka dapat mengendalikan pergerakan penduduk. Setiap orang ataupun pelaku usaha yang melanggar dari ketentuan keluar ataupun masuk ke wilayah DKI Jakarta ataupun tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM akan dikenakan beberapa tindakan. Jadi bila mana mereka ini merupakan yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, mereka akan diarahkan untuk ke tempat tinggalnya mereka masing-masing. Dan jika mereka ini bukan berasal dari wilayah DKI Jakarta, maka mereka akan diarahkan ke tempat asal perjalanannya ataupun dikarantina selama 14 hari di tempat yang telah ditunjuk oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nantinya surat izin ini merupakan surat izin yang diberikan sebagai dispensasi untuk melakukan kegiatan tertentu untuk keluar maupun masuk ke wilayah DKI Jakarta selama pandemi COVID-19. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Ada persyaratan-persyaratan administrasi. Nah, ini yang akan kita cek pada saat nanti di gerbang Tol Cikupa. Kita akan melakukan pengecekan persyaratan administrasi, termasuk bus tersebut kan sudah menggunakan stiker gitu. Kita 24 jam ya, 24 jam kita cek, kita lakukan pengecekan ya. Terus apabila ada teridentifikasi dan bus tersebut kan juga menggunakan stiker yang sudah diterapkan. Nah, stikernya itu pun juga menggunakan QR Code. Jadi petugas kita juga melakukan pengecekan dengan menggunakan scan QR Code gitu ya. Begitu pas ada bus yang ada stikernya, kita akan lakukan. Rolando. Ya, baik Amanda, berdasarkan informasi yang kami terima sejak April lalu, itu sudah ada sekitar 40.000 pelanggar ya, yang melanggar dan akhirnya diputarbalikan ke daerah asal, kebanyakan kendaraan pribadi. Nah, kalau dari pantauan Anda saat ini sudah berapa banyak pelanggar di Tol Cikupa saat ini, per hari ini? Iya, Rolando, data terbaru yang kami dapatkan per hari ini tanggal 16 Mei 2020 dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, memang sudah ada sebanyak 22 kendaraan yang diputarbalikkan oleh petugas yang berjaga di Tol Cikupa, di mana terbagi menjadi 16 kendaraan pribadi serta 6 kendaraan umum. Jika memang di total per hari Sabtu ini tanggal 16 Mei sudah ada sekitar 27 kendaraan yang diputarbalikkan di Tol Cikupa. Dan kami juga mendapatkan informasi dari Ditlantas Polda Metro Jaya sudah mencatat sebanyak 18.225 pelanggar aturan larangan mudik dan diminta putar balik oleh para petugas di jalan tol maupun di jalan arteri selama 20 hari operasi Ketupat Jaya yang dimulai sejak tanggal 24 April 2020 hingga tanggal 13 Mei 2020. Dan dari jumlah di atas memang kendaraan pribadi sangat mendominasi. Untuk di pos pemantauan terpadu di Tol Cikupa juga berjumlah sebanyak 4.709 kendaraan dengan rincian kendaraan pribadi ini sebanyak 2.472 dan untuk kendaraan umum sebanyak 1.607 kendaraan.
Dan untuk informasi juga bahwa sebanyak 6.224 kendaraan yang diminta putar balik dari pos yang lain, yaitu di pos Cikarang Barat. Dan untuk di jalan arteri ada sebanyak 7.882 kendaraan. Untuk di checkpoint di Tol Cikupa ini dinilai lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap aturan larangan mudik 2020. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah untuk meningkatkan keselamatan dan juga keamanan petugas yang berjaga di pos-pos pemantauan. Ini tentunya untuk menjaga agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dan kepolisian juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau pergerakan penduduk ataupun masyarakat yang tetap nekat melakukan perjalanan mudik di tengah pandemi COVID-19. Sementara demikian, Rolando, kembali ke Anda ke studio. Baik Amanda, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Putih Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten.